Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Supati Joyonegoro Channel. Pada sore hari ini saya akan mereview pembangkit listrik tenaga surya versi sederhana, versi kecil. Sesungguhnya PLTS ini saya rakit itu pada bulan Desember tahun 2016. Jadi sudah dipakai untuk waktu yang lumayan lama, 3 tahun lebih. Tetapi karena penggunaan kabel yang salah pilih, saya menggunakan kabel kolor hijau. Ternyata dipakai 3 tahun lebih, kabelnya hancur semua. Jadi kabelnya hancur semua, akhirnya mati total pada Februari 2020. Nah, kebetulan saya masih ada di tempat kerja, jadi belum bisa ngecek. Dan Agustus 2020 ini tanggal 14 baru bisa saya cek. Kemudian tanggal 17 baru saya benahi. Ya, dulu saya menggunakan fotovoltaik itu ada 2 lembar, 2 kali 100 watt peak. Yang satu itu polikristalin, yang ini yang ada di depan saya ini. Kemudian yang satunya itu menggunakan monokristalin 100 watt peak juga. Jadi dulu menggunakan 200 watt peak saja. Kemudian seperti yang saya upload sebelumnya, saya tambahin satu lagi fotovoltaik hasil rekondisi yang sudah saya review sebelumnya, itu yang kacanya pecah. Kemudian saya lapisi dengan kaca pelindung dengan ketebalan 5 mili. Dan sampai saat ini sudah 3 hari saya tes, ini masih bekerja secara normal dan kondisi kaca masih normal. Jadi belum ada retak, walaupun sempat beberapa hari ini panas terik, tapi kacanya tidak pecah karena pemoian ataupun karena pendinginan saat malam hari. Terus di ini juga saya menggunakan cara-cara yang sangat sederhana. Jadi untuk menyambung dari 3 fotovoltaik ini, saya sambung secara paralel menggunakan sistem 12 volt. Ini saya cuma menggunakan isolasi bakar dan solder timah saja. Jadi kabel saya sambung biasa, kemudian saya solder, kemudian saya lapisi dengan 3 lapis dari isolasi bakar. Ini tempat sambungannya ini paralel. Ini nampak dua-dua ini, yang satu ini dari bawah, dari solar charge control MPPT. Nah, yang 3 ini yang berasal dari fotovoltaik. Kemudian untuk menyalakan dan mematikan lampu, ini kan saya pergunakan untuk penerangan luar saja. Jadi saya menggunakan photo cell. Kalau dulu saya taruh di bawah itu kurang akurat karena saat mendung, walaupun baru jam 3 asal mendung dia sudah menyala. Nah, sekarang saya pindahkan di atas. Jadi kalau kondisi luar masih terang, dia tidak akan menyala. Jadi sampai betul-betul kondisi luar sudah mulai gelap itu baru menyala. Jadi lebih efisien dibandingkan dulu yang sensornya saya pasang di bawah itu. Jadi untuk bagian rooftop saya rasa itu aja. Nanti saya akan pindah di bagian bawah daripada box panel. Ini sekarang saya berada di box panel kontrol daripada pembangkit listrik tenaga surya versi kecil dan versi sederhana. Kenapa saya bilang versi sederhana? Karena di sini pun saya tidak menggunakan MCB DC maupun AC. Jadi kabel yang berasal dari fotovoltaik ini, kabel ini dari fotovoltaik,
kemudian masuk ke input daripada solar charge control MPPT ini. Terus ini kemudian dari solar charge control MPPT ini keluar ini masuk menyatu dengan kabel yang berasal dari baterai. Ini yang dua besar ini dari baterai ini. Kemudian yang ini kabel yang menuju ke power inverter. Ini dia terminalnya ada di belakang. Jadi saya tidak menggunakan MCB sama sekali. Ini saya menggunakan power inverter ini merek Topware ini. Jadi pure sine wave dengan continuous dayanya itu 500 watt saja. Tadi siang sempat saya coba menjalankan gergaji listrik 550 watt, jalan beberapa puluh detik, ternyata dia ngetrip overload. Tapi nggak usah takut karena dia sudah dilengkapi dengan overload protection. Jadi saat kelebihan beban dia akan mati, nanti setelah beberapa detik dia akan kembali restart running lagi. Ini juga dilengkapi dengan low voltage input, kemudian ada juga upper voltage input. Jadi dia bekerja di antara 10,5 sampai 14,5 volt kalau kita baca di buku panduannya. Kemudian ini saya bikin video ini pukul 14.30. Ini masih di MPPT Solar Charge Control ini masih menunjukkan pengisian 2,9 ampere. Sedangkan sekarang kondisi sudah lumayan gelap, mulai mendung. Ini baterai ini juga sudah saya review kemarin. Saya menggunakan baterai accessible maintenance free Happy Duty NS 200 ampere jam 12 volt. Nah, ini outputnya menggunakan stop kontak ini dengan steker kaki 3 yang biasa digunakan untuk colokan AC air condition. Ini ada dua output. Yang satu ini masuk ke stop kontak yang saya taruh di luar daripada box panel ini. Kemudian yang satu ke atas yang tadi terhubung dengan photocell untuk menyalakan lampu saat petang hari. Jadi kita sudah tidak perlu lagi on off lampu karena sudah ada sensor cahaya yang akan menyalakan dan mematikan lampu setiap harinya. Jadi saya rasa ini review dari pembangkit listrik tenaga surya versi sederhana sekali dan juga versi kecil. Jadi semoga bermanfaat. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.